Gue cuma bisa doain semoga ya kamu sama mamamu itu bisa baikan. Hola netizen yang tercinta, Loli akhirnya muncul ke publik dan memberikan klarifikasi tentang kabar miring yang menerpanya. Sebelumnya, dia disebut hamil di luar nikah dengan pacarnya Fadel Bajide. Parahnya lagi, kandungan yang disebut sudah berusia 4 bulan itu digugurkan. Dalam klarifikasinya, Loli menegaskan dirinya tidak hamil dan hubungan dengan pacarnya tidak sampai berlebihan seperti berhubungan intim. Namun, beberapa netizen yang berbakti menyoroti Loli yang selalu memejamkan matanya ketika mengatakan hal tersebut. Bahkan ada yang menilai jika Loli menghafal hingga membaca teks saat klarifikasi. Aku di sini mau membuat video klarifikasi tentang isu-isu yang gak benar yang sudah disebarluaskan oleh beberapa akun, baik akun yang aku kenal ataupun yang tidak kenal. Aku di sini ingin menegaskan bahwa aku sama sekali tidak hamil dan semua berita-berita yang disebarluaskan itu semuanya fitnah dan udah keterlaluan dan kelewatan banget. Aku selama ini sama Fadel selalu menjalani hubungan yang baik-baik aja, positif-positif aja, tidak pernah melakukan hal-hal yang negatif ataupun yang buruk seperti misalnya berhubungan intim ataupun hamil, itu tidak pernah sama sekali. Jadi aku minta tolong kalian semuanya untuk stop menyebarluaskan fitnah ini, karena selama ini aku dan Fadel dan keluarganya Fadel pun selalu baik sama aku dan selalu menjaga aku, bahkan ngebela aku. Jadi aku minta tolong kalian semuanya untuk stop, karena kalau misalnya kalian tidak stop, aku tidak akan segan untuk melaporkan semua ini ke Komnas Anak untuk mempertahankan nama baik aku dan untuk pelindungan aku sendiri. Dan sebagai selebgram yang nyari rezeki di medsos pun, aku harus menjaga nama baik aku, keluarganya Fadel ataupun keluarga aku, karena kita semuanya dikenal. Jadi tidak mungkin untuk aku melakukan hal-hal yang buruk yang mengasih dampak buruk ke kita semuanya, seperti aku, Fadel, keluarga Fadel dan keluarganya aku juga. Gitu loh semuanya. Jadi aku minta tolong ke kalian semua. Aku harap dengan video ini kalian semuanya mengerti, karena gak mungkin aku memilih seseorang untuk dipacari kalau misalnya aku tidak cinta atau aku tidak sayang atau aku tidak nyaman dengan orang tersebut, yaitu Fadel. Jadi ya udah, kalau misalnya emang kalian gak suka dengan hubungan aku, ya udah, gak apa-apa. Yang kalau misalnya yang suka, alhamdulillah. Yang tidak suka, ya sudah, aku gak akan repot. Dan untuk kalian pun tidak usah repot gitu loh, karena hubungan ini aku yang jalani dan Fadel. Sudah, itu aja. Aku harap dengan video ini kalian mengerti. Sebelumnya maaf kalau misalnya ada kata-kata yang salah. Makasih semuanya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Sepertinya permasalahan antara Nikita Mirzani dan Loli anaknya ini tidak ada menemukan solusinya. Apalagi ada kabar, ini baru kabar ya, belum ada pembuktian, Loli itu positif hamil. Sebenarnya hati ibu siapa yang gak hancur dan gak terluka mengetahui anak perempuannya itu masa depannya hancur. Apalagi Nikita Mirzani ini diketahui seorang single parent yang harus mati-matian mencari uang, yang harus membiayai anak-anaknya, memastikan pendidikan anak-anaknya itu tercukupi, kehidupannya, makannya, malah anaknya harus melawan kepada ibunya. Dan aku setuju salah satu komentar netizen bahwa terlepas dari masa lalu Nikita Mirzani, dia hanya ingin anaknya itu mempunyai masa depan yang lebih baik dari dia. Anaknya itu bisa sukses. Jadi ketika Nikita Mirzani itu melakukan protek, dia hanya ingin anak perempuannya ini tidak mempunyai masa depan yang sama seperti dia. Dan sebagai orang tua, apalagi single parent, Nikita Mirzani ini sudah melaksanakan tanggung jawabnya. Apakah Loli sebagai anak sudah melaksanakan tanggung jawabnya, apalagi membuat ibunya menangis? Pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari Nikita Mirzani dan Loli, bahwa kita sebagai anak harus patuh kepada orang tua dan mendengarkan
apa kata orang tua, karena apa kata orang tua itu adalah yang paling terbaik. Tidak ada orang tua yang ingin menjerumuskan anaknya ke hal-hal yang buruk. Jadi kita harus minta maaf karena surga itu di telapak kaki ibu. Guys, jujur ya, sebagai penonton perseteruan antara ibu dan anak, Nikita Mirzani dan Loli, ada ya gitu yang sampai kayak gitu loh. Ibu sama anak berantem sampai sebegitunya gitu loh. Gua nggak tahu apa yang terjadi di belakang itu semua gitu ya. Tapi kalau gua pribadi, kembali ke gua gitu ya, gua sama ibu gua tuh nggak pernah ada yang namanya apa ya, berantem sampai sebesar-besarnya gitu loh. Ya kalau nyokap gue marahin gue, nggak terimanya gue, ya paling sehari 2 hari gue balik lagi, ngobrol lagi sama nyokap gue, minta maaf. Nggak ada yang pernah sampai kayak gini gitu loh. Terakhir gue dengar katanya si Lolinya Hamidun. Oh my god, gila ya. Dan gue harap juga ya pihak-pihak, entah dari ibunya atau dari anaknya, please lah jangan memperparah keadaan buat story Viti menyudutkan satu sama lain gitu loh. Ini ibu dan anak, men, come on, darah daging. Kalian harusnya membantu gimana caranya supaya keadaannya menjadi kembali lagi gitu loh. Memang gak akan bisa kembali lagi seperti normal mungkin ya, tapi ya jauh lebih baik dari sekarang. Jangan malah kayak gini gitu loh. Mantan anak, mantan emak, mantan anak, mantan emak. Bosen tahu ya. Kalian yang gede-gede senangnya main keroyokan sama anak kecil, nggak malu? Beraninya sama anak kecil nggak malu? Anak kecil yang harusnya dididik malah kalian keroyok kayak gitu. Udahlah, jangan di FYP-in lagi sudah. Yang tua ngalah, nggak punya malu kalian semua. Beraninya sama anak kecil keroyok, kasihan tahu ya. Kalian sebagai orang dewasa harusnya ngasih edukasi yang baik, bukan malah ngadu domba, bukan malah ngeroyok, bukan malah julid, bukan malah menghujat. Nggak malu kalian, nggak malu. Gede-gede, tua-tua, gaplak, sebentar lagi sudah bau tanah. Nggak malu kalian beraninya sama anak kecil, cemen. Wah, siapa yang taruh bawang di sini? Ngaku lo. Siapa? Gila, postingan Dokter Oki udah lebih dari film drama Korea sama Azab Indosiar. Anjir, sedih banget, cok. Loli, kata gue lu stop ya ngecek keadaan Fadel, ngecek cewek-cewek yang dicat-catin sama Fadel. Lu ngecek email itu Dokter Oki, ada email lu, Loli, balikan sama mak lu. Mana Fadel mirip banget sama Saibah. Wah, mirip Saibah. Gue kasihin anak tersebut. Bagaimanapun itu anak belum punya KTP, berarti anak masih di bawah umur. Anak masih perlu pengawasan dan arahan dari orang tua. Ya, itu pendapat bunda gitu loh. Dan sebagai temannya, sebagai siapapun, bla 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 bla, jangan ikut-ikutan nyerang, jangan ikut-ikutan membuka aibnya gitu loh. Ngerti nggak? Ya, janganlah. Bukan saingannya. Kalau kita yang udah tua-tua ikut nyerang juga, punya otak nggak sih lu? Ya kan? Itu anak masih kecil, jangan dikeroyok. Ngerti nggak? Ya, sekarang gue lihat ada tante-tante yang nyerang dia juga, temennya membongkar aibnya juga. Kalau memang tuh anak punya utang, ya bicarakanlah baik-baik, ya kan? Tuh juga anak itu bisa menghasilkan uang kok, nanti juga pasti dibayar. Kan begitu dong, bener nggak? Kasian loh itu anak dikeroyok sampai orang sejagat raya. Kalau gue orang tuanya nggak terima, gue nggak mau. Kan begitu dong. Apa sih gitu loh? Kasian itu anak. Kalau anak digituin terus, bukannya malah bener makin menjadi-jadi, tau nggak lo? Melas ya bun anak, ya iyalah melas lah. Arane bocah semono itu ya. Kan kalian pernah jadi muda, ngerti nggak? Kalian pernah jadi muda, pernah di masa transisi, ya kan? Dimana lu orang masih menggebu-gebu, apalagi begitu kena cinta. Kalian tahu kan, jangankan anak kecil, gue yang tua bangka aja kalau udah kena cinta, ada kesebutnya cinta itu serasa coklat. Apa tuh? Cinta itu serasa tai kotok. Tai kotok aja serasa coklat, ngerti nggak? Ya, jadi cinta itu buta. Ngerti nggak lo? Lah kita yang matanya sehat, tolong diarahkan, jangan pernah lelah dan jangan pernah capek gitu loh, ya kan? Iya, tai kucing rasa coklat. Nah, itu cinta. Mau itu kata orang itu jelek, walaupun itu katanya kayak apalah, itu kata lu. Kalau orang yang gak cinta, kalau kita yang cinta, itu rasa kayak Pangeran Charles.
Akhirnya lu buka suara juga, Loli. Ya, sebenarnya kamu keadaannya mau kayak gimana pun, ya itu urusan lu ya. Tapi di luaran sana tuh banyak orang yang kasihan sama kamu, peduli sama kamu gitu loh. Kamu harus bisa jaga dirimu ya dengan sebaik mungkin. Gue cuma bisa doain semoga ya kamu sama mamamu itu bisa baikan. Jangan berantem-berantem, serius. Loli, kamu harus ingat ya, kita hidup di dunia ini kalau tanpa orang tua tuh nggak ada artinya, sumpah. Ibumu mau sebenci apapun dengan kamu, tapi dia masih tetap peduli sama kamu. Kamu harus tahu itu. Hubungan antara ibu dan anak itu nggak bakalan terputus. Mau sampai kapanpun, mau sampai kalian udah nggak ada pun, tetap kalian masih anak dan ibu. Hanya saja kamu masih remaja, egonya masih tinggi. Nanti ya kelak kalau kamu sudah menjadi seorang ibu, kamu bakalan tahu